Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru kami boleh ada lagi karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami berada dalam perjalanan dari Tokyo menuju ke Kyoto, kami menggunakan bus antar kota. Dan di dalam bus itu tidak ada toilet sama sekali. Jadi bus ini akan berhenti setiap 2 jam dalam proses perjalanan. Ketika bus ini berhenti di tempat istirahat, kami keluar dari bus dan menuju ke toilet. Saya memberikan pesan kepada anak saya supaya tidak berlama-lama karena kita tidak tahu kapan bus itu akan berangkat. Jadi kami pun tidak membuang-buang waktu dan segera kembali ke bus setelah selesai urusan di toilet. Setiap kita yang hidup di bumi ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam perhentiannya, masuk dalam panggilannya, yaitu panggilan keselamatan dan hidup yang kekal. Panggilannya itu tersedia buat saudara dan saya. Tapi sayangnya ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan berlambat-lambat sehingga mereka ketinggalan. Dalam Ibrani 4 ayat yang pertama ini dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dalam ayat ini kita disuruh untuk waspada. Waspada berarti bahwa kita harus awas, harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, harus mengambil tindakan yang tepat, dan jangan sampai gagal untuk memenuhi apa yang harus kita lakukan. Kesempatan untuk selamat itu tersedia. Kasih karunia Allah di dalam Kristus terbuka dan tersedia bagi semua orang. Tapi hanya orang yang mau meresponinya yang akan selamat. Sementara orang yang berlambat-lambat dan yang tidak merespon akan ketinggalan. Ada orang yang mengatakan, selama masih muda, gunakan waktu untuk berfoya-foya. Nanti kalau sudah tua, baru mencari Tuhan. Pendapat seperti ini tidaklah benar, saudara. Selama masih ada kesempatan, kita harus gunakan itu tanpa menyia-nyiakan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Salah satu sifat kita manusia adalah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kecenderungan hati manusia adalah jahat, tidak mau taat pada perintah Allah. Namun demikian Tuhan masih memberikan kesempatan. Dia memberikan waktu kemurahan, yaitu hari ini. Dan kalau hari ini kita mendengar suaranya, jangan kita mengeraskan hati. Jangan tunggu esok, saudara, karena esok belum tentu ada buat saudara. Jangan tunggu nanti tahun depan, karena tahun depan belum tentu tersedia buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-11 dan 13 dari Ibrani 4 ini dikatakan,
agar kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Segala sesuatu terbuka di hadapan mata Tuhan, dan kita harus memberikan pertanggungjawaban jawab kepadanya. Mari selama masih ada hari ini, selama kita masih hidup di bumi ini, selama masih ada kesempatan untuk bertobat, selama waktu kemurahan masih tersedia, jangan sia-siakan saudara. Datang pada Tuhan, bertobat, terimalah Dia dalam hidup saudara, dan alami anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk membuka hati dan menerima Dia dalam hidup saudara. Ikutilah dan ucapkan doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan dosa. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya dan menerima Engkau Tuhan dalam hatiku. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah aku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, bacalah Alkitab, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah selalu kepada Tuhan sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, menyatakan kepada kami supaya kami tidak berlambat-lambat, supaya kami tidak ketinggalan. Tolong kami, ampuni kami, kalau selama ini kami masih hidup dalam dosa, kalau kami masih jauh daripada Tuhan. Ampuni kami dan kami bertobat. Kami mau tinggalkan dosa, dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin hidup kami Roh Kudus, untuk kami selalu berjalan dan melangkah dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan ada dalam penyertaan dan keberkatan Tuhan. Kembali kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, hiburkanlah yang susah, dan nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami berkat Tuhan, dan Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.